Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia, ulama memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penggerak sosial, pendidik, dan penyebar ajaran Islam yang bijaksana. Berikut adalah beberapa peran utama para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebaran melalui dakwah dan pendidikan. Ulama menyebarkan Islam di Indonesia ini melalui dakwah yang dilaksanakan dengan pendekatan yang lembut dan bijaksana. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal dengan cara yang mudah dipahami, disesuaikan dengan adat dan kebudayaan setempat. Salah satu metode yang digunakan adalah mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Pesantren inilah yang kemudian dijadikan para ulama agar supaya sebagai sentral komoditi agar orang-orang yang kemudian berada pada wilayah-wilayah sekitar bisa belajar agama Islam melalui pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu latar yang menjadi mediator antara Islam dan budaya lokal belakang. Ulama di Indonesia tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga berperan dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Mereka memahami pentingnya menjaga kearifan lokal dan menyelaraskan antara agama dan budaya, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Ulama juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Mereka memberi petunjuk moral dan menjadi pengarah dalam pengambilan keputusan sosial, baik dalam masalah keluarga, hukum, maupun politik. Artinya, dengan ada pendekatan-pendekatan sosial semacam itu, ketika mereka memiliki masalah, hadirlah Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga ada daya tarik bagi mereka untuk lebih mempermantap dan mendalami ilmu Islam. Nah, kemudian menyebarkan ajaran Islam secara damai. Artinya secara damai sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, penuh dengan kelembutan, penuh dengan mahabbah, penuh dengan kesejukan, penuh dengan sopan santun. Nah, inilah yang kemudian menjadi tolak ukur dari para ulama. Sebagian besar ulama di Indonesia mengajarkan Islam dengan pendekatan damai dan toleran, menghindari kekerasan dalam dakwah. Mereka memahami bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa ketika Rasulullah hadir di kota Madinah atau Yastrib, di sana ada berbagai macam suku dan budaya, sehingga kemudian kemajemukan itulah yang kemudian dirawat oleh baginda Nabi. Bahkan dalam sejarah pernah diceritakan, ketika ada kedua suku antara suku Aus dan Khazraj ini yang sudah lama berselisih, bahkan ratusan tahun, banyak korban yang meninggal, ketika hadirnya Rasulullah yang kemudian membawa Islam sebagai agama yang damai, agama yang mempersatukan, maka kemudian kedua suku ini mulai berdamai dan hidup saling berdampingan. Sebagaimana juga kaum Ansor dan Muhajirin yang kemudian disatukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di kota Yasrib, Madinah. Nah, inilah kemajemukan yang kemudian diimplementasikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian hari ini menjadi standar dan tolak ukur para ulama dalam membawa ajaran agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, adapun dalil tentang dakwah dan peran ulama dalam Quran surah At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang,
Maka mengapa tidak ada sebagian dari tiap-tiap golongan di antara mereka yang pergi untuk mendalami agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalil ini menunjukkan pentingnya ulama atau orang-orang yang berilmu dalam mendalami agama dan memberikan nasihat serta petunjuk kepada masyarakat agar dapat menjaga agamanya dengan baik. Nah, kemudian motivasi dakwah untuk anak muda. Dakwah kepada anak muda sangat penting karena mereka adalah generasi penerus umat Islam. Berikut beberapa motivasi dakwah yang relevan dengan anak muda. Nah, yang pertama itu adalah menjadi agen perubahan. Anak muda adalah agen perubahan yang dapat membawa Islam menuju kemajuan, baik di bidang sosial, pendidikan, maupun teknologi. Dengan semangat muda dan kreativitas mereka, dakwah Islam dapat disampaikan dengan cara yang lebih modern dan relevan, menguatkan identitas Muslim. Dakwah untuk anak muda bertujuan untuk memperkuat identitas mereka sebagai Muslim yang baik, yang dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif yang ada di sekitar mereka. Ini juga meliputi membangun karakter yang kuat, berlandaskan pada akhlak dan ajaran agama. Adik-adik sekalian, bahwa ketahuilah dampak daripada penyebaran agama Islam yang kemudian dibawakan oleh para ulama ini mengharuskan kita sebagai generasi muda penerus bangsa untuk dapat kemudian melahirkan generasi-generasi yang berkualitas bukan hanya di bidang teknologi tetapi juga di bidang agama. Karena kalau kita kemudian merunut sejarah, peran ulama ketika mereka mendakwahkan Islam penuh dengan kekuatan spiritual, penuh dengan kekuatan politik, penuh dengan kekuatan sosial. Nah, hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mampu untuk mewarisi perjuangan para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah dicontohkan para ulama-ulama terdahulu melalui pakai pendekatan politik, pakai pendekatan sosial, pakai pendekatan kultural, pakai pendekatan pendidikan. Nah, kalau kita berkaca fenomena yang terjadi hari ini, maka agak rancu ketika kita tidak mewarisi gen dakwah yang telah dicontohkan oleh para ulama. Sebab ketika mereka telah mencontohkan itu, seharusnya kita berupaya untuk belajar bagaimana meneruskan risalah perjuangan para ulama ini. Kalau tidak, pertanyaannya kedua adalah bagaimana generasi dan peradaban yang akan datang? Apakah akan stagnan sampai di sini atau akan berlanjut? Jawabannya ada pada kita hari ini, adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua agar marilah sama-sama kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat, generasi yang tidak pernah lupa dengan sejarah. Sebagaimana Bung Karno pernah berkata tentang jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Secara substansi, secara maknawi, kalau kita kemudian belajar makna yang disampaikan oleh Bung Karno, seharusnya kita tersinggung. Karena kita jangan menjadi generasi pewaris saja, tapi mari kita menjadi generasi perintis. Perintis dalam mendakwahkan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama. Adik-adik sekalian, upaya ini adalah untuk menjaga akidah di tengah tantangan zaman anak muda yang seringkali diperhadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga akidah, terutama dalam era globalisasi dan digitalisasi ini. Dakwah dapat menjadi wadah bagi mereka untuk memahami dan menjaga akidah Islam dengan baik, agar tidak terpengaruh oleh ajaran yang menyimpang. Karena dikhawatirkan dengan kondisi zaman yang hedon hari ini, kita kemudian menjadi generasi yang lemah. Terima kasih untuk adik-adik sekalian. Itu saja dari saya, Yakusa.
Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin, usaha, sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.